Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya para pecinta YouTube channel Tobat 100% yang saya sayangi serta dirahmati dan dimuliakan oleh Allah SWT. Pastinya saya selalu mendoakan kalian semua semoga panjang umur, sehat sekeluarga, banyak rezeki, serta dijauhkan dari segala bentuk musibah dan diberkahi hidupnya oleh Allah SWT. Amin amin ya robbal alamin. Selamat datang dan selamat mencari ilmu pengetahuan tentang Islam di YouTube channel Tobat 100%. Kali ini Tobat 100% akan membahas mengenal sejarah dan silsilah Wali Songo, ke-9 tokoh penyebar ajaran Islam di Jawa. Wali Songo adalah 9 tokoh yang menyebarkan ajaran Islam di Pulau Jawa pada abad ke-14 hingga ke-18. Istilah Wali Songo berasal dari kata wali dalam bahasa Arab yang artinya wakil dan songo dalam bahasa Jawa yang artinya 9. Ke-9 tokoh tersebut dipanggil dengan sebutan Sunan yang berasal dari kata susuhunan. Gelar Sunan hanya diberikan untuk orang-orang yang diagungkan dan dihormati. Berikut ke-9 tokoh Wali Songo yang terkenal tersebut. Yang pertama, Sunan Gresik. Nama aslinya adalah Maulana Malik Ibrahim. Tahun lahirnya tidak diketahui, tetapi beliau wafat di tahun 1419. Sunan Gresik merupakan wali pertama dalam jajaran Wali Songo. Berdasarkan silsilahnya, Sunan Gresik merupakan keturunan ke-22 dari Nabi Muhammad SAW melalui Siti Fatimah yang menikah dengan Ali bin Abi Thalib. Sunan Gresik merupakan bapak dari Sunan Ampel. Selain itu, beliau juga merupakan kakek dari Sunan Bonang dan Sunan Derajat. Nama Sunan Gresik dibuat karena beliau berdakwah paling lama di Gresik, Jawa Timur. Penyebaran ajaran Islam Sunan Gresik ini dengan cara berdagang sampai hal ini membuat beliau bertemu dengan Raja Majapahit. Beliau adalah pendiri masjid pertama kali di desa Pasucinan, Manyar. Selain itu, beliau juga menjadi tokoh pertama yang membangun pesantren. Yang kedua yaitu Sunan Gunung Jati. Nama aslinya adalah Syarif Hidayatullah, putra dari pasangan Syarif Abdullah Umadatuddin bin Ali Nurul Alam dan Nyimas Rara Santang. Ini lahir pada 1448. Nama Sunan Gunung Jati diberikan karena beliau dimakamkan di Gunung Jati, Cirebon pada 19 September 1569. Berdasarkan silsilahnya, Sunan Gunung Jati merupakan keturunan ke-17 Rasulullah SAW melalui Syahid Husin dan cucu dari Raja Pajajaran Prabu Siliwangi. Beliau berperan dalam penyebaran Islam di Cirebon, Jawa Barat. Cara penyebarannya menggunakan budaya Jawa yaitu gamelan sebagai medianya. Masyarakat yang ingin menontonnya harus membayarnya dengan cara mengucapkan 2 kalimat syahadat. Yang ketiga, Sunan Ampel. Nama aslinya adalah Raden Rahmat yang lahir di Kerajaan Champa, Vietnam. Beliau merupakan tokoh yang menyebarkan ajaran Islam di Jawa Timur. Sunan Ampel merupakan sunan pertama di Demak dan pemimpin asli Wali Songo. Berdasarkan silsilahnya, Sunan Ampel merupakan anak dari putri Raja Champa. Beliau juga merupakan keponakan Raja Majapahit, sepupu Raden Patah. Nama Sunan Ampel berasal saat beliau berdakwah pertama kalinya di Ampel Denta, Surabaya. Cara berdakwah Sunan Ampel sangat pintar, mulai dari mengajarkan Moh Limo yang terdiri dari tidak berjudi, tidak mabuk, tidak mencuri, tidak mengisap obat-obatan, dan tidak berzina. Setelah itu penggantian nama Sungai Brantas menjadi Sungai Kali Emas agar banyak orang yang berdatangan. Di saat itulah Sunan Ampel mengambil celah untuk menyebarkan ajaran Islam. Peninggalan beliau yang paling terkenal adalah Masjid Agung Demak yang didirikan bersama Raden Patah. Yang keempat yaitu Sunan Kudus. Nama aslinya adalah Ja'far Shadiq, lahir pada 9 September 1400 Masehi. Ayahnya adalah Sunan Gunung yang merupakan saudara dari Sunan Ampel. Sementara ibunya Syarifah Ruhil atau Dewi Ruhil yang merupakan adik dari Sunan Bonang. Berdasarkan silsilahnya, Sunan Kudus merupakan keturunan ke-10 Rasulullah SAW melalui Syahid Husin. Sebutan Sunan Kudus tercipta karena beliau memilih Kudus sebagai tempat berdakwah terlamanya hingga bertahun-tahun.
Sunan Kudus memiliki toleransi antar agama yang sangat tinggi. Dengan begitu, cara berdakwahnya adalah dengan mendekatkan agama Hindu, Buddha ke Islam. Seperti halnya beliau memelihara sapi besar dan memotong kerbau untuk kurban karena menghargai agama Hindu yang menganggap sapi adalah hewan suci. Selain itu, beliau juga membangun sebuah arsitektur yang menggabungkan unsur Hindu dan Islam dan mendekati masyarakat dengan kebutuhan pokok mereka. Yang kelima yaitu Sunan Giri. Nama aslinya Raden Paku, putra dari Maulana Ishak dan Dewi Sekardadu. Ayahnya merupakan seorang mubalik Islam dari Asia Tengah dan ibunya merupakan putri Prabu Menak Sembuyu. Sewaktu bayinya beliau dihanyutkan ke laut dan ditemukan oleh awak kapal. Kemudian beliau diadopsi oleh saudagar perempuan Nyai Gede Penati. Nama Sunan Giri disebabkan karena beliau mendirikan pesantren di perbukitan Sidomukti, Kebomas. Nama Giri atau bahasa Jawa artinya gunung. Beliau tidak hanya menyebarkan agama Islam di Jawa tetapi juga di Lombok, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua. Cara berdakwahnya lewat dengan permainan anak-anak hingga kesenian seperti wayang. Selain itu, pesantren Giri yang dibangunnya berubah menjadi kerajaan Giri Kedaton karena pengaruhnya yang sangat besar. Yang keenam, Sunan Kalijogo. Nama aslinya Raden Mas Syahid, lahir di Tuban tahun 1459. Ayahnya adalah bangsawan bernama Raden Ahmad Sahuri. Ibunya putri dari Raden Kidang Telangkas yang bernama Dewi Nawangarum. Nama Sunan Kalijaga ini diberikan oleh Sunan Bonang ketika beliau menjadi muridnya. Saat itu Sunan Kalijaga diperintahkan untuk menjaga tongkatnya yang ditancapkan di pinggir kali. Sunan Kalijaga pun menyanggupinya dan menjaga tongkatnya berhari-hari tanpa meninggalkan tempat tersebut. Semasa mudanya, Sunan Kalijaga merupakan berandalan yang sering melakukan kejahatan. Hal ini dilakukan sebagai bentuk protes pemerintahan Tuban yang membiarkan rakyatnya kelaparan tetapi malah menarik pajak dan upeti mereka. Sama seperti Wali Songo lainnya, Sunan Kalijaga menggunakan kesenian untuk menyebarkan ajaran Islam. Tempat dakwah beliau berada di Jawa Tengah dan Jawa Barat. Sunan Kalijaga ikut turut serta dalam pembangunan Masjid Agung Cirebon dan Masjid Agung Demak. Yang ketujuh, Sunan Bonang. Nama aslinya Raden Maulana Makdum Ibrahim. Beliau lahir pada 1465. Ayahnya merupakan salah satu wali Songo, yaitu Sunan Ampel. Ibunya adalah Putri Arya Teja yang bernama Nyai Ageng Manila. Sebutan Sunan Bonang didapatkan karena beliau menciptakan sebuah alat musik tradisional yang mirip dengan gong. Alat musik ini dinamai sebagai musik bonang. Sekarang dikenal sebagai gamelan Jawa. Sunan Bonang menyebarkan ajaran Islam lewat musik gamelan buatannya. Wilayah yang beliau jelajahi adalah Kediri, Jawa Timur, dan Demak, Jawa Tengah. Semasa mudanya beliau belajar dengan Sunan Giri di Melaka. Beliau juga membantu membangun masjid besar di Demak. Yang kedelapan, Sunan Muria. Nama aslinya adalah Raden Umar Said. Beliau lahir pada 1450. Ayahnya merupakan Sunan Kalijogo dan ibunya Dewi Saroh yang merupakan putri Syekh Maulana Ishak. Sunan Muria lebih memilih untuk menyebarkan ajaran Islam di daerah-daerah pelosok dibandingkan daerah perkotaan. Sebutan Sunan Muria pun disebabkan karena beliau berdakwah di daerah Gunung Muria. Meskipun demikian, pengaruh Sunan Muria sangat luas hingga mencapai daerah Jepara, Tayu, Juwana, dan daerah lainnya di sekitar Kudus. Cara berdakwah Sunan Muria dengan memberikan kursus gratis ke masyarakat tentang bercocok tanam, berdagang, menangkap ikan, dan lain-lain. Setelah itu barulah Sunan Muria mengajarkan ajaran Islam. Yang kesembilan, Sunan Derajat. Nama aslinya adalah Raden Qasim atau Raden Syarifuddin, putra bungsu dari Sunan Ampel dan Dewi Chandrawati. Ini lahir pada 1470. Sunan Derajat merupakan adik bungsu dari Sunan Bonang. Beliau memulai dakwanya di desa Derajat, Kabupaten Lamongan, dan membuat tempat tersebut makmur. Itulah asal mula bagaimana sebutan Sunan Derajat yang ada karena berhasil menangguli masalah kemiskinan di desa tersebut. Sunan Derajat terkenal dengan kejiwaan sosialnya yang sangat tinggi. Beliau
mendakwakan Islam dengan cara mendekati masyarakat dan kemudian mengajarkannya secara perlahan. Itu dia ke-9 tokoh Wali Songo yang terkenal karena pengaruhnya dalam menyebarkan ajaran Islam di Pulau Jawa. Bahkan sejarah pun telah mencatat bahwa Wali Songo memberikan perubahan besar kepada masyarakat Jawa yang dulunya beragama Hindu-Buddha. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah penjelasan dari YouTube channel Tobat 100% ini. Semoga bisa menambah ilmu pengetahuan buat kalian semuanya ya, dan semakin menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Jangan lupa selalu simak YouTube channel Tobat 100% ini setiap harinya agar kalian tidak tertinggal informasi mengenai ilmu pengetahuan tentang Islam serta amalan zikir, wirid dan doa-doa sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi